Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah penelitian pengembangan Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah dan rekan saya. Dan saya Sumiati. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang penelitian pengembangan PLOM. Saya Tuti Alawiyah. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian penelitian pengembangan. Menurut para ahli, penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu penelitian pengembangan model FLOM. FLOM menyatakan karakteristik desain bidang pendidikan sebagai metode yang di dalamnya orang bekerja secara sistematik menuju ke pemecahan masalah yang dibuat. Penelitian model FLOM ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama fase-fase, yang kedua pendekatan prototipe, yang ketiga kualitas hasil pengembangan. Nah, untuk fase-fase itu terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama fase investigasi awal. Pada fase ini, investigasi unsur-unsur penting yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi, mendefinisikan masalah, dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Fase kedua yaitu fase desain. Pada fase ini, pemecahan desain dimulai dari definisi masalah, karakteristik. Kegiatan dalam fase ini adalah generasi dari semua bagian-bagian pemecahan, membandingkan dan mengevaluasi dari berbagai alternatif, dan menghasilkan pilihan desain yang terbaik untuk dipromosikan atau merupakan dari solusi. Fase yang ketiga adalah fase realisasi atau konstruksi. Desain merupakan rencana tertulis atau rencana kerja yang dengan format titik keberangkatan dari tahap ini adalah pemecahan direalisasi atau dibuat. Ini sering diakhiri dengan kegiatan konstruksi atau produksi seperti mengembangkan kurikulum atau produksi materi audiovisual. Fase keempat adalah fase tes, evaluasi, dan revisi. Pada fase ini, data yang dikumpulkan dapat ditemukan pemecahan masalah. Pemecahan manakah yang memuaskan dan manakah yang masih perlu dikembangkan. Ini berarti kegiatan suplemen mungkin diperlukan dalam fase-fase sebelumnya dan disebut siklus balik. Siklus dilakukan berulang kali sampai pemecahan diinginkan tercapai. Nah, pada fase yang kelima yaitu fase implementasi. Pada fase ini pemecahan atau solusi harus dikenalkan dengan perkataan lain harus diimplementasikan. Implementasikan ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian lanjutan menggunakan produk pengembangan pada wilayah yang lebih luas. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sumiati. Baiklah, yang kedua, pendekatan prototipe. Pendekatan prototipe ini adalah proses penciptaan suatu versi awal dari produk akhir. Dan yang ketiga adalah kualitas hasil pengembangan. Kualitas hasil pengembangan ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Kevalidan terdiri dari validitas isi dan validitas konstruksi. Validitas mengacu pada tingkat desain intervensi yang didasarkan pada state of the art pengetahuan yang disebut juga dengan validitas isi. Sedangkan berbagai macam konferensi dari intervensi berkaitan satu dengan yang lainnya disebut dengan validitas konstruksi. Nah, kepraktisan ini mengacu pada pengguna atau pakar-pakar lainnya untuk mempertimbangkan intervensi dapat digunakan dan disukai dalam kondisi normal. Yang terakhir adalah keefektifan. Keefektifan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat atau derajat penerapan teori
atau model dalam suatu situasi tertentu dan dapat dinyatakan dalam skala numerik. Itulah penjelasan singkat kami mengenai penelitian pengembangan Bloom.